Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Mari kita belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Pelajaran hari ini kita akan belajar Al-Quran ya. Oke. Kita akan belajar bab 2 tentang surat Al-Alaq ya. Standar kompetensi memahami surat Al-Alaq. Kompetensi dasar, hafal surat Al-Alaq dengan makhrajul huruf yang tepat dan tajwid yang benar. Menterjemahkan surat Al-Alaq ke bahasa Indonesia. Menjelaskan kandungan surat Al-Alaq secara sederhana. Surat Al-Alaq merupakan surat ke-96 dan terdiri atas 9 ayat. Mari kita dengarkan bacaan surat Al-Alaq yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Surat Al-Alaq merupakan surat ke-96, terdiri dari 19 ayat. Surat Al-Alaq digolongkan di dalam surat Makkiyah. Surat Al-Alaq, nama ini diambil dari lafaz Al-Alaq yang terdapat pada ayat kedua dan artinya adalah segumpal darah. Perhatikan gambar berikut. Ibu akan menjelaskan arti kata atau mufradat Quran. Nah, di sini ada Iqra, artinya bacalah. Min kholaqin, dari segumpal darah. Allamah, yang mengajarkan. Astagni, serba cukup. Alladzi khalaq, yang telah mencipta. Al-Akram, yang maha pemurah. Layatagho, melampaui batas. Nah, itu merupakan mufradatul Quran dari surat Al-Alaq. Kemudian, setelah kalian tahu beberapa pengertian tentang surat Al-Alaq, maka bacalah halaman 11 pada buku Al-Quran. Lalu kalian baca satu demi satu arti dari surat Al-Alaq tersebut. Kemudian kalian bacalah surat Al-Alaq 1-5 beserta artinya. Kalian boleh dibuat audio saja. Selanjutnya adalah apa sih isi kandungan surat Al-Alaq tersebut? Ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW.
Malaikat Jibril yang diutus menyampaikan wahyu mengajarkan Rasul untuk membaca dengan menyebut nama Allah. Kemudian ayat 1, kalimat perintah pada ayat 1 mengindikasikan wajibnya hukum atas suatu perintah. Perintah tersebut berupa menuntut ilmu bagi orang Islam adalah merupakan kewajiban utama yang harus dikerjakan. Kemudian ayat kedua menerangkan proses penciptaan manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Ayat 3-5 di dalamnya menerangkan umat Islam diperintahkan agar dalam membaca, mencari ilmu senantiasa bersandar kepada kemuliaan Allah. Ayat 6-7 di dalamnya menerangkan keanehan sikap manusia pada umumnya. Manusia apabila berkuasa dan mempunyai harta, sikapnya berubah, takabur dan segan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat ke-8 itu menerangkan Allah mengingatkan tempat kembali segala urusan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lanjut tentang isi kandungan surat Al-Alaq. Ayat ke-9-10 di dalamnya menerangkan ancaman Allah dari kebenciannya kepada kesombongan dan ketakaburan serta kecongkakan. Ayat 17-18 tindakan Rasulullah yang mengabaikan perkataan Abu Jahal adalah wujud ketaatan dan kepatuhannya hanya kepada Allah semata. Yang terakhir ayat 19, pada ayat ini Allah menguatkan lagi ancamannya pada orang kafir yang menentang dan takabur itu. Dari penjelasan tadi tentang surat Al-Alaq, maka kita bisa merangkum bahwasannya manusia diperintahkan oleh Allah untuk selalu membaca, baik membaca ayat-ayat Allah yang tampak dalam kehidupan maupun membaca ayat-ayat Allah melalui Al-Quran dan buku-buku. Bertemanlah dengan orang yang bersemangat dalam mencari ilmu, sehingga kita termotivasi untuk tekun belajar. Ilmu lebih utama daripada harta. Pandai-pandailah membagi waktu untuk beribadah, belajar, membantu orang tua, dan untuk bermain. Dalam hal ini, beribadah hendaklah kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, manusia tidak boleh berlaku sombong atau besar kepala. Selain itu juga, surat Al-Alaq memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, proses penciptaan manusia. Yang kedua, Allah menjadikan kalam sebagai mengembangkan pengetahuan. Yang ketiga, manusia bertindak melampaui batas karena merasa diri serba cukup. Yang keempat, ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslim melaksanakan perintah Allah. Baiklah, sampai di sini saja pelajaran tentang Al-Quran yang membahas surat Al-Alaq. Semoga kalian memahaminya dan mempraktekannya, dapat menghafal surat Al-Alaq beserta artinya. Untuk itu, Ibu kasih tugas, siapkan alat tulisnya. Lalu tugas yang pertama, bacalah Al-Alaq sampai selesai. Yang kedua, tuliskan surat Al-Alaq. Yang ketiga, hafalkan surat Al-Alaq 1-5 beserta artinya. Tuliskan isi kandungan surat Al-Alaq tersebut. Lalu kalian yang hafalan berbentuk audio dan tulisan difoto lalu kirim ke ibu guru kalian. Sampai di sini saja pertemuan kali ini.
lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.